Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mia Febriani, Nur Latifah, Rida Sri Rahayu, Rima Nurina, dan Wulan Rizky Ananda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu pada topik 2, UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Adapun materi yang kami diskusikan yaitu tahap menentukan bukti penilaian. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu referensi jurnal. Adapun referensi jurnal yang saya pakai, yang pertama ada Biosphere, jurnal tadris biologi dengan judul The Understanding by Design Strategy in 21st Century Education. Lalu yang kedua, International Journal of Innovation, Creativity, and Change dengan judul Understanding by Design, Curriculum Innovation and Instructional Development. Lalu yang ketiga, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar dengan judul Asesmen Pembelajaran Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya guru harus bisa menentukan metode yang digunakan untuk mengukur ketercapaian keberhasilan belajar peserta didik yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun menurut sumber yang saya baca, untuk menentukan langkah-langkah penilaian terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, periksa bukti apa yang akan diperoleh untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami konsep atau gagasan mata pelajaran. Yang kedua, pertimbangkan konteks apa yang menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana kinerja akan dievaluasi. Lalu yang ketiga, menentukan bukti apa yang dikumpulkan dan dapat digunakan untuk menunjukkan penguasaan peserta didik terhadap informasi, pemahaman, dan kemampuan penting. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat di samping ini, merupakan daftar dari instrumen teknik penilaian yang dapat digunakan oleh guru di dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada kinerja, yang ketiga ada project, yang keempat ada tes tertulis, yang kelima ada tes lisan, yang keenam ada penugasan, dan yang ketujuh ada portofolio. Tahap yang kedua yaitu menentukan penilaian. Tahap ini bertujuan untuk menentukan penilaian yang dapat mengukur hasil belajar yang diinginkan. Penilaian yang baik dapat membantu guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Seringkali siswa merasa bingung dengan aspek penilaian yang diharapkan untuk materi yang telah dipelajari atau tugas yang telah dirampungkan. Siswa dalam mengetahui aspek penilaian dapat mempengaruhi motivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, perlu mengkomunikasikan bagaimana penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Hal ini dapat membuat siswa lebih fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mendorong siswa untuk meninjau tugas secara mandiri sebelum dinilai oleh guru tersebut. Contoh tahap menentukan nilai. Yang pertama, siswa dapat menentukan faktor pembentukan kelompok sosial pada latihan soal. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri kelompok sosial dengan menganalisis teks pada latihan soal. Yang ketiga, siswa membuat infografis yang mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok sosial. Yang keempat, siswa mempresentasikan bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, menentukan bukti penilaian ini, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dan yang akan diterima sebagai bukti pemahaman dan kemahiran peserta didik. Untuk contoh penerapan menentukan bukti penilaian ini, contohnya pada materi nutrisi, tahap 2 ini menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja yang pertama, membuat brosur pentingnya menjaga pola makan dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat hidup sehat jasmani dan rohani, serta ajakan untuk menghindari makanan yang kurang baik bagi tubuh. Kedua, mengembangkan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh setiap harinya.
Untuk bukti lainnya itu yang pertama ada tes, kedua kerja kelompok, ketiga portofolio, keempat penilaian diri sendiri, kelima renungan terkait pemahaman tentang nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Untuk referensinya ini dari Rahadi tahun 2023 dengan judul buku Panduan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Understanding by Design, Nusa Tenggara Barat, penerbitnya Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya. Asesmen formatif adalah asesmen dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Gloria dan Sudarmin tahun 2018, kontribusi asesmen formatif dalam tahapan Understanding by Design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi, Jurnal Bioedukatika volume 6 nomor 2 halaman 67-73. Komponen asesmen formatif terdiri dari feedback, per-assessment, dan sub-assessment yang diintegrasikan ke dalam tahapan pembelajaran Understanding by Design. Strategi asesmen formatif yang digunakan yaitu diskusi, presentasi, tugas mind mapping, analisis artikel ilmiah, dan praktikum model inquiry berbasis masalah. Adapun instrumen asesmen formatif yang digunakan oleh peneliti ada dua, yaitu berupa angket persepsi mahasiswa dan instrumen soal fisiologi tumbuhan yang diberikan pada saat pretest dan posttest. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan ketiga komponen asesmen formatif yaitu feedback, per-assessment, dan sub-assessment memberikan kontribusi terhadap terbentuknya pemahaman mahasiswa. Pada tahapan bukti penilaian ini, kita akan mencari tahu apakah siswa benar-benar mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru. Understanding by Design disebut juga sebagai backward design atau memiliki alur mundur. Memiliki alur mundur karena dalam tahapannya dimulai dari mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Baru kemudian di tahap 2 adalah menentukan bukti penilaian dan di tahap 3 merencanakan pembelajaran. Tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Cara guru menentukan bahwa peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan yaitu pertama, melalui pertanyaan-pertanyaan kunci yang terdapat pada tugas kinerja dan juga bukti lainnya. Contohnya yaitu melalui tugas kinerja otentik, apa peserta didik akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Lalu yang kedua, melalui kriteria apa pemahaman kinerja peserta didik akan dinilai dan melalui pertanyaan-pertanyaan pada bukti lainnya. Contohnya yaitu melalui bukti lain apa peserta didik dapat menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan dan bagaimana cara peserta didik untuk merefleksikan dan menilai pembelajaran mereka sendiri. Terdapat 6 aspek pemahaman dalam menentukan bukti penilaian. Yang pertama, dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan proses dengan kata-kata mereka sendiri, mengajarkannya kepada orang lain, membenarkan jawaban, dan menunjukkan alasannya. Yang kedua, dapat menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui gambar, analogi, cerita, dan model. Yang ketiga, dapat menerapkan dengan menggunakan dan secara efektif mengadaptasi apa yang mereka ketahui dengan cara baru dan konteks yang kompleks. Yang keempat, menunjukkan perspektif dengan melihat gambaran besarnya dan mengenali sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, menunjukkan empati dengan mengamati sensitif dan berjalan pada orang lain. Yang keenam, memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan berpikir produktif, dan merefleksikan makna pembelajaran dan pengalaman. Dua hal yang perlu diingat dalam melakukan penilaian. Yang pertama, keenam aspek kebutuhan pemahaman tidak digunakan sepanjang waktu dalam penilaian. Yang kedua, kinerja tugas berdasarkan satu atau lebih banyak aspek tidak dimaksudkan untuk digunakan di pelajaran sehari-hari. Demikian penyampaian materi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.